nggak terlalu banyak sih. Cuma ente tapi aja 100. Saya tuh mau ngomong apa nantinya ya? Ada 10 lembarnya. Aku ada 10 ente, kalau 10 lembar selamat siang. Oh gitu ya, gitu tah. Mbak, bisa ngenu sendiri atau gimana? Maksudnya? Ininya Udah loh, jangan pakai itu. PPT-nya. Nah, siapa aja yang mau fotokopi ini? Sampai sini. Ditekuk. Jujur ini pertama kali saya presentasi ini. Aku nggak lihat, jadi nggak usah ketawa. Coba lagi. Berapa dulu ya? Iya, kirain punya. Aku kan 10 ngeprint nih. Mahal banget ngeprint 10 ente. 1 ente. Baknya enggak. Ini mas sekalinya ya. Belum banyak sih. Ya belum banyak. Satu. Emang mau banyak? Satu. Ini bisa jadi begini kan makannya bisa enggak? Iya. Apa satu-satu Tergantung yang ngopinya. Kalau yang ngopinya pintar ngomong itu bisa. tergantung yang ngopinya apa yang fotokopi? Yang fotokopinya. Yang Tergantung fotokopinya yang fotokopinya lah. Ini kan makanya kan ini kesampul ini sih. Iya, makanya gitu. Ya udah 1 lembar gitu nanti. Kita motif 1, 2, 3, 4, 5. Kan bolak-balik ya. Iya. Dan kan kalau Yang misalkan 1, 2, 3. bisa begini kan Iya, bisa cuma lebih dia hemat gitu. bukunya itu masalahnya bukunya selain ya. Itu kayaknya cuma 1 lembar kok. Ya 1 Kalau lembar. misalkan begini itu udah ada kan ininya kan? Ya iya, fotokopi kan rata. Pasti enggak. Makasih. Kosong aja. Ini di kantong-kantongnya sini ya. Ya. Cari aja ke belakangnya. Ya. Jangan. Udah lah disopekin. Iya. Kasih aja 100 aja. 80 cukup lah 1 ente tuh. 50 tuh. Sini, masukin. Ih, dingin banget. Ini murid kurang ajar ini. Saya bilang apa-apa loh ya. Mau ngomong apa ya? Mbak bisa ngepresin sendiri enggak? Mana yang diituin? Itunya. Enggak, duduk di meja. Oh. Yang di meja. Oh, boleh kan? Duduk di situ lah. Sambil duduk aja nggak apa-apa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutin nama nggak? Udah tahu kan namanya? Ya, itu kan urutan Yaudah, nama saya Vera Sutrisni, NIM saya 0175155122. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya mengenai provider yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia di Taiwan. Ini ya, Bu, mencetnya. Oke. Penelitiannya secara kuantitatif. Dibaca nggak, Bu, intinya? Nggak usah kan? Ya, Mbak mau menjelaskan apa? Oh, iya, menjelaskan. Nggak usah lihat itu, secara itu aja. Ya. Ini keluarin aja semua. Iya, mari. Iya, ini kan kayak gitu. Ya, penelitiannya yang maksudnya bingung saya ngomongnya, Bu, sebentar. Lewat aja ya, gitu. maaf, Bu. Maaf, Bu. Penelitian yang kuantitatif itu yang secara apa ya? Itu dibaca aja penelitian. Penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian fenomena yang serta ada hubungan-hubungannya. Terus tujuannya mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Kok itu fenomena alam ya? Sendiri ya, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Landasan teorinya induktif. Itu benar nggak sih, Bu? Landasan teorinya saya milih gitu. Landasan teori itu milih salah satu teorinya. Teori yang dari buku kan maksudnya? Oh, Jadi Mbak pilih teori apa yang kira-kira bisa menjelaskan tentang penelitian yang Mbak lakukan. oh gitu ya. Saya nggak nyari dari buku sih landasan teorinya. Berarti salah ya, Bu? Sebelumnya jangan ketawa dulu, ketawa
Berarti salah ya, Bi, landasan teorinya. Ya kalau landasan teori itu kalau penelitian berarti kita pilih teori yang sudah ada yang bisa menjelaskan penelitian yang kita lakukan. Jika Oh. misalnya Mbak kan apa provider yang paling banyak digunakan, misalnya habis itu udah tahu apa terus kenapa misalnya, nah berarti kan bisa teori apa, teori sikap atau teori Oh gitu ya. keputusan pembelian atau apalah macam-macam teori. Itu Itu yang landasan teori. dari Terus kalau kuantitatif biasanya ada hipotesis, ya toh? Tahu kan hipotesis? Kayak kemarin siapa yang tanya konstruk gitu, konstruk. Berarti kan kalau kuantitatif kayak yang saya bilang sebelumnya itu ada research modelnya, ya kan? Research model itu dari variabel satu ke variabel lain dia saling mempengaruhi. Jadi misalnya kayak kemarin semakin positif sikap kita terhadap suatu barang atau produk, berarti keinginan kita untuk membeli biasanya semakin tinggi. Nah itu berarti hubungannya positif apa negatif Pak? Iya hubungannya positif. Tapi kalau misalnya sikap kita negatif, tapi kita juga ingin membeli, dan sikapnya semakin jelek, tapi kita tetap mau membeli, berarti kan hubungannya ketika satu naik, ketika satu turun itu berarti negatif. Jadi misalnya sikap kita positif, sikap kita semakin oke, tapi keinginan membeli kita itu semakin menurun, berarti ketika sikap kita positif, tapi kan kayaknya nggak mungkin kan, karena memang secara teori sudah hubungannya pasti positif. Tapi kayak misalnya semakin tinggi harga yang dijual, harga jual semakin tinggi, berarti kan keinginan konsumen untuk membeli biasanya semakin tinggi. enggak rendah gitu. Semakin rendah kan? Kalau harganya semakin Oh, tinggi, iya, kita harganya semakin semakin malas tinggi. beli ya. Nah itu kan berarti hubungannya negatif. Jadi yang satu meningkat, yang satu turun itu hubungan negatif. Kalau sama-sama naik atau sama-sama turun, itu berarti hubungannya positif. Berarti ini saya landasan teorinya salah, Bu. Oke. Terus Ini ada Taiwan Mobile. Layanannya ada postpaid service, prepaid service, international call, mobile internet, sama mobile broadband. Biasanya yang dipakai para BMI itu biasanya yang prepaid service gitu. Biasanya yang international call kita biasanya maksudnya saya pakai sendiri itu yang oke itu kan pakai yang ada kode itu kan ya, jadi lebih murah itu international call-nya. Terusan postpaid service Mbak pakai yang itu nggak, bayar bulanan nggak Mbak? Pakai ya? Yang itu sih saya tahu kalau yang postpaid service itu bisa telepon internasional, misalkan kartunya dibawa ke negara mana gitu, terusan kita telepon ke negara mana juga itu bisa, tapi roaming, iya gitu. Terus sama sih Chunghwa Telkom. Yang lainnya juga sama menurut ini grafiknya. Yang kemarin saya bikin kuesioner, Taiwan Mobile yang paling banyak digunakan sama orang Indonesia. Tapi kebanyakan yang make itu para BMI. Soalnya yang Taiwan Mobile biasanya dari bandara dapatnya yang itu. Gitu. Jadi nggak ada, maksudnya gimana ya? Nggak ada pilihan, iya. Iya gitu. berapa persen Mbak yang pakai Taiwan Mobile? Yang masuk Total Mbak berapa? cuman 43 yang Berapa masuk. orang Yang menggunakan itu sekitar 25. lebih dari 50%? Iya. Nah, kalau yang Chunghwa kemarin itu yang masuk itu kebanyakan pelajar yang pakai Chunghwa itu, Bu. Ibu sendiri pakai Chunghwa, yang itu juga yang apa? Yang pelajar-pelajar itu kebanyakan juga pakai Chunghwa. Iya, katanya sih telepon internasionalnya murah, katanya gitu. Iya. Bisa juga ada paket internet yang juga. Iya. Tapi sinyalnya bagusan oke. Tahun ini saya nggak pernah dapat 3G. Jadi kan kalau 3G itu kan H kan biasanya. Iya. Saya nggak pernah dapat, cuma G. G mentok-mentok G satu kali nggak pernah dapat. Oh, itunya sinyalnya kurang. Tapi teman saya bisa, nggak tahu saya nggak sebelumnya. Mungkin tergantung daerahnya, Bu, enggak, Bu? Oh, Satu satu. arah. HP-nya, Bu. Tahun lalu